rakyat semakin cerdas sekarang. Mungkin Pak Prabowo kalah di 2014 oleh Pak Jokowi karena memang masyarakat waktu itu masih terlena dengan pencitraan masuk got ya. Apa yang mau dicontohkan oleh Prabowo misalnya? Waktu kemarin deklarasi siap maju saja, ratusan angkot nggak dibayar. Itu kan rame di berita sekarang. Lalu contoh apa yang mau diberikan pada rakyat? Pencitraan yang jadi jualan modal awal Pak Jokowi yang bisa membius rakyat 2014 ini. Datang dari kampung segalanya, kesederhanaan itulah, deso gitu loh. Ini kan pencitraan yang akhirnya membius rakyat 2014 ini. Yang pencitraan itu yang kemudian diarak telanjang dada, joget-joget diarak telanjang, itulah pencitraan. Saya bicara soal telanjang dada, itu kan aksi spontanitas ya. Sebentar, ini penting ya. Jadi aksi spontanitas dari kader Partai Gerindra yang mengarak Pak Prabowo sebagai komandan tempur, beliau juga spontan melakukan larut dalam aksi dari kader-kader muda Partai Gerindra, berbeda dengan yang pencitraan yang pakai sarung tinju, head. Nah itu pencitraan. Karena Pak Prabowo tadi malam spontan. Jadi beda yang pencitraan seakan-akan jago bertinju, begitu tangguh dengan yang dilakukan Pak Prabowo. Memasyarakatkan olahraga itu penting lagi, tapi memasyarakatkan telanjang dada diarak itu nggak penting buat bangsa ini. Ternyata Bang Andre dan Bang Adian Apitupulu itu sudah sering berdebat, memperjuangkan jagoannya masing-masing. Kali ini Podcast Text akan memberikan jejak digital sejarah perdebatan mereka di tahun 2019 #ganti presiden. Hasil perdebatan ini yaitu TKO. Selamat menyaksikan Podcast Text persembahan dari Domestik TV. Jangan lupa berikan komentar Anda dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan data, dengan fakta. Terima kasih. Salam Merdeka. Tadi malam Partai Gerindra sudah menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dalam keputusan Rakornas itu bahwa Pak Prabowo akan diberikan kesempatan untuk membangun komunikasi ya dengan membangun koalisi dengan partai-partai politik ya. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, bagaimana komunikasi itu selama ini sudah berjalan dengan PAN, kita terus bicara sebagai sahabat, lalu juga dengan Demokrat dan juga PKB. Nah, bicara dengan PKS adalah sekutu kami. Dan kami meyakini dan komunikasi yang berjalan ini insya Allah PKS akan mendukung pencalonan Pak Prabowo. 9 nama itu cair atau akan diterima atau gimana? Jadi intinya PKS insya Allah akan menerima pencalonan Pak Prabowo. Bicara calon wakil presiden tentu akan kita bicarakan. Jadi wakil presiden akan dibicarakan oleh Pak Prabowo bersama pimpinan partai koalisi. Jadi kalau seandainya PKS dan Gerindra saja yang berkoalisi, seandainya koalisi kecil. Misalkan 2 itu. Ya, tentu nanti Pak Prabowo akan bicara dengan petinggi PKS seperti Dr. Salim dan Pak Soebul Iman untuk membicarakan siapa calon wakil presiden. Maksudnya syarat dari 9 nama itu nggak akan dikabulkan atau gimana? Enggak. Calon wakil presiden ini sekali lagi akan dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan pimpinan partai koalisi. Bisa saja calon wakil presiden Pak Prabowo dari 9 nama ini. Semua opsi terbuka. Jadi nanti kita akan sekarang yang akan kami lakukan adalah membangun koalisi dulu. Kita pastikan koalisi apakah koalisi besar. Koalisi besar itu maksudnya Gerindra, PKS dan partai-partai lain. Atau koalisi kecil Gerindra dan PKS. PAN-nya gimana? Ya itu yang saya Karena kan sudah berkuda barengan tuh. Ya itu yang saya sampaikan. Kalau koalisi kecil Gerindra PKS, kalau koalisi besar ada PAN-nya. Oh ada PAN-nya. Nah nanti setelah koalisi ini terbentuk, baru Pak Prabowo bicara dengan pimpinan partai koalisi. Siapa cawapres yang kita pilih. Jadi sampai saat ini bicara soal cawapres akan kita tentukan setelah koalisi terbentuk. Bung Adian Untuk pilpres pasca Prabowo ya. Yang dibahas apa ya? Kalau di kita kan memang secara struktural partai kita lengkap ya. Sampai tingkat RT RW jumlahnya sangat banyak. Dan koalisi kita juga cukup kuat. Dulu saja misalnya ketika Golkar belum bergabung 2014 dalam koalisi, Prabowo kalah. Apalagi ketika Golkar sudah bergabung dan partai-partai lainnya masih besar kemungkinan untuk bergabung dalam koalisi itu
Jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang secara khusus harus dirumuskan untuk pilpres yang sekarang. Kenapa? Ya kita belajar dari pengalaman. 2014 itu Jokowi bisa dibilang cuma seorang gubernur ya. DKI. Dia menang tuh. Pertarungan seperti apa? Ya yang seperti apa yang pasti Jokowi menang. Oke. Iya. Karena dari sisi manapun kita lihat Jokowi pasti menang. Pak Andre? Ya pasti itu kalau di ajaran agama saya hanya milik Allah ya. Yang jelas bahwa rakyat semakin cerdas sekarang. Mungkin Pak Prabowo kalah di 2014 oleh Pak Jokowi karena memang masyarakat waktu itu masih terlena dengan pencitraan masuk got ya. Kalau sekarang kan masyarakat tidak lagi terlena naik motor chopper atau nonton konser. Yang dibutuhkan masyarakat adalah saya tamat kuliah, saya bisa dapat pekerjaan atau bisa membuka lapangan usaha atau tidak. Yang ini Anda katakan adalah? Saya ingin katakan adalah hashtag 2019 ganti presiden. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kecewa. Ternyata Itu dibikin oleh? Masyarakat, rakyat yang bikin kan. Ini gerakan rakyat yang ingin mengevaluasi pemerintah. Kenapa ini muncul? Karena masyarakat kecewa. Anda setuju itu dibikin oleh warga? Ternyata Presiden Jokowi gagal melaksanakan janji kampanye 2014. Itu jelas hashtag itu gerakan politik ya, bukan gerakan rakyat. Tapi apa yang mau dicontohkan oleh Prabowo misalnya? Waktu kemarin deklarasi siap maju saja, ratusan angkot nggak dibayar. Itu kan rame di berita sekarang. Lalu contoh apa yang mau diberikan pada rakyat? Kalau kemudian dia menang, mungkin berapa banyak lagi yang tidak dibayar. PT Kiani Kertas, 1.400 pekerjaannya belum dibayar selama 4 tahun terakhir. Dan itu juga ada di koran. Lalu apa yang mau disampaikan? Yang memang terkait dengan dirinya saja, tidak mampu dia selesaikan. Berbicara tentang hal-hal baik mungkin bisa saja. Tapi mengerjakan hal-hal baik itu menjadi nyata, menjadi sebuah tindakan, menurut saya tidak gampang. Apa ujiannya dalam 5 tahun terakhir ini? Yang karya yang sudah dibuat oleh Prabowo. Tidak ada dan rakyat juga tidak bodoh, saya percaya. Bung Andre, apa yang membedakan Pak Prabowo sekarang dengan yang nanti? Atau Anda silakan jawab dulu. Saya harus mengklarifikasi kata Bang Adian ya. Angkot tidak bayar, pasti kita bayar lah. Kan tadi malam semua angkot itu didata, ya pagi ini tentu dibayar. Itu satu ya. Yang kedua soal Kiani Kertas. Pak Prabowo dari awal membeli Kiani Kertas dalam rangka ingin menyelamatkan aset negara. Dan selama ini Pak Prabowo sudah menalangi sangat luar biasa untuk keselamatan perusahaan dan juga membiayai karyawan. Dan itu tugas perusahaan bukan tugas Pak Prabowo. Itu saya harus klarifikasi. Itu pertama. Yang kedua soal apa? Apa yang membedakan Pak Prabowo hari ini dengan Pak Prabowo 2014? Apa yang membuat yang membedakan sekarang rakyat semakin cerdas. Rakyat tentu melihat bahwa ternyata janji-janji manis Pak Jokowi seperti buyback Indosat belum pernah dilaksanakan. Lalu Pak Jokowi berjanji akan menghentikan impor beras. Ternyata di saat musim panen dia melakukan impor. Pak Jokowi berjanji akan stop utang luar negeri. Ternyata beliau luar biasa hutangnya. Beliau berjanji akan mempersulit asing. Malah beliau membuat kebijakan Permenaker dan Perpres terakhir nomor 20 tahun 2018 ya, Permenaker nomor 35 tahun 2005. Bagaimana kalau tenaga dari kerja asing, koalisi kerja asing bisa masuk ke Indonesia, padahal Anda bayangin contoh di Mekarta, tukang batu dan tukang tanah itu dari Tiongkok, padahal rakyat kita banyak menjadi pengangguran saat ini. Ya, semua pernyataan itu kan harus didukung oleh data ya. Kalau kemudian sampaikan tentang tenaga kerja asing dan sebagainya, ya kita lihat saja datanya berapa banyak. Kita bicara soal utang luar negeri, kita lihat saja datanya berapa banyak. Untuk menyimpulkan sesuatu itu, kalau memang kita mau rakyat cerdas, dibarengi dengan data-data yang kuat dan valid. Tidak cuma kesimpulan tanpa data, nanti jadinya hoax. Nah kalau kita lihat bahwa rakyat sekarang kita bisa ukur dalam sekian banyak survei, tingkat kepuasannya luar biasa tinggi terhadap Jokowi. Luar biasa tinggi. Perhatian Jokowi terhadap rakyat kecil sangat luar biasa. Tidak cuma terhadap rakyat kecil di Pulau Jawa, di Papua. Dia sudah lebih dari 8 kali bolak-balik ke sana dalam waktu yang sangat pendek seperti sekarang. Apa yang kemudian kekecewaan rakyat, kita bisa ukur dari tingkat penolakan terhadap Jokowi sangat minim. Kebijakan-kebijakan dia didukung oleh parlemen bahkan. Kalau misalnya parlemen tidak mendukung kebijakan dia, tidak mungkin bisa dijalankan. Nah parlemen sendiri mendukung kok, dan dalam parlemen kan ada Gerindra juga. Artinya bahwa saya berpikir lebih baik Prabowo dan koalisinya segera menentukan cawapresnya.
Jadi tidak perlu berbicara tentang yang lain dulu untuk sekarang ini. Selesaikan hutang angkotnya, selesaikan persoalan Kiani dan sebagainya. Itu saja dulu. Susah kalau kita bicara politisi hoax ini ya, selalu bicara hoax ya. Siapa yang ada maksudnya? maksudnya? Bang Adian ini. Maksudnya? Ya, yang disampaikan hoax semua. Nah, bicara soal rencana Pak Prabowo ya. Yang tadi hoax malam, yang mana? Ya angkot. Loh itu hoax. Itu di berita banyak dan berita-berita dan di media-media besar loh. Jadi itu kalau hoax. begitu gugat saja medianya. Ya. Jadi Bang, tadi malam itu baru selesai jam 1, jam 2. Tentu Pak sudah didata pagi ini sudah diselesaikan. Itu pertama. Lalu soal Kiani, enggak, kalau itu dituduh hoax, kalau itu dituduh hoax, semua sudah tahu. Media yang memberitakan digugat. Ya, nanti ada tim yang menyelesaikan. Biar tuduhan itu betul. Yang jelas sekarang yang dirasakan masyarakat ini kesulitan hidup ya sekarang. Jadi kami bicara berdasarkan data ya. Tidak ada yang kami sampaikan yang tidak berdasarkan data. Anda jelas sekali bagaimana pemerintah Presiden Jokowi banyak berjanji yang tidak bisa ditepati. Contoh, akan berjanji membesarkan Pertamina dalam 5 tahun ini lebih besar dari Petronas. Ternyata kan enggak. Bahkan yang janji yang luar biasa diulang-ulang sama Presiden di mana-mana waktu itu. Akan berjanji memperkuat KPK. Bahkan di zaman Presiden Jokowi inilah kita lihat bagaimana KPK ditekan waktu jagoannya Bang Adian batal jadi Kapolri. Kita lihat juga bagaimana sekarang 1 tahun sudah kasus Novel Baswedan ini terjadi. Tapi sampai sekarang penegakan hukumnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Presiden bisa meningkatkan anggaran, menambah artinya penyidik. menurut Jadi Gerindra ada suara-suara dari intinya bahwa rakyat yang ingin perubahan. Ternyata janji-janji kampanye 2014 itu ternyata banyak janji angin sorga. Sehingga muncullah hashtag 2019 ganti presiden. Bagian dari evaluasi masyarakat. Anda melihat hashtag itu adalah... Kalau itu gerakan politik, nggak mungkin dijual di Tanah Abang, di Senen, di mana-mana. Sekarang laris loh, di mana-mana dicari baju itu. Oke, Bung Adian ini bukan gerakan politik. Itulah. Gerakan politik dong. Kita juga tahu. Siapa? Apa? Siapa? Mengenai siapa sebenarnya dalam dunia politik kan tidak luas. Itu Anda punya bacaan dong siapanya. Tidak penting, tapi kita tahu bahwa rakyat sekarang memikirkan banyak hal terkait dengan kepentingan hidupnya. Ngapain juga bikin-bikin hashtag seperti itu. Bahwa ada kekuatan politik di belakang itu, ya pasti ada lah. Dan nggak perlu kita pura-pura ini gerakan rakyat, bukan. Dan itu tidak terlalu menakutkan sih buat kita ya. Karena yang terpenting itu bukan hashtagnya, orangnya siapa. Begitu kemudian yang muncul Prabowo misalnya, ya rakyat juga bilang mau diganti sama yang ini. Kan seperti itu. Terus wapresnya siapa? Belum jelas juga. Saya pikir kalau kemudian sejak awal misalnya ganti presiden 2019 dengan si A, dengan si B segala macam, mungkin rakyat punya pilihan-pilihan. Nah ketika sekarang sudah muncul satu nama, apa iya? Kan belum maksud Anda juga. Hashtag ini diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk mendorong rakyat agar terbentuk opini mengganti Jokowi aja 2019. Tapi siapa calon penggantinya? Kalau calon pengganti yang pernah dikalahkan Jokowi saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin populer dan laku di mata masyarakat. Apalagi sampai sekarang kan gini loh, mau bicara panjang lebar juga susah, koalisinya dibentuk dulu. Nah, jadi kalau dalam berpolitik itu, dalam pertarungan biasa kalah dan menang itu. Pak Prabowo memang pernah kalah, tapi banyak contoh di berbagai negara politisi yang pernah kalah, akhirnya menang juga. Amerika kita lihat Abraham Lincoln pernah kalah 2-3 kali, tapi beliau akhirnya memenangkan kontestasi presiden. Dan akhirnya beliau dikenang sebagai presiden Amerika yang punya legacy terbesar dalam sejarah peradaban Amerika. Dan itulah nanti yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Memang kalah di 2009, kalah di 2014, insya Allah akan menang di 2019 dan akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Bung Andre, Pak Adian, kalau kita bicara Prabowo dan Jokowi, segregasinya kan jelas, pemisahan siapa dengan siapanya jelas. Ya, kalau menurut saya ya ini kan pertarungan antara kekuatan lama, bagaimanapun juga kita tidak bisa pisahkan Prabowo dengan Soeharto sebagai mertuanya dan kelompok Cendana sebagai tempat di mana dia dibesarkan dan kekuatan reformasi dan kekuatan pembaharuan yang diwakili oleh Jokowi. Berputarnya seperti itu saja. Bagaimanapun juga saya yakin bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa yang besar. Artinya syarat untuk menjadi bangsa yang besar, kekuatan perubahan itu yang harus dimenangkan. Dan rakyat juga tahu kok asal usul masing-masing seperti apa. Bahwa Jokowi ini orang biasa yang kemudian
dia maju sebagai presiden melawan kekuatan-kekuatan politik feodal yang lainnya yang selama ini menganggap bahwa untuk menjadi presiden itu harus dari ini, dari sana, segala macam. Dan itu dibuktikan oleh Jokowi, bahwa Jokowi adalah alternatif yang lahir dari pilihan rakyat. Dia melawan kekuatan politik feodal, kekuatan politik lama, kekuatan politik yang sudah kita lihat sama-sama selama sekian puluh tahun, sekian banyak pelanggaran HAM-nya tidak pernah terungkap sampai sekarang. 2019 saya melihatnya sebagai pertarungan terakhir. Pertarungan terakhir kelompok cendana dan seluruh orang-orangnya. Kalau mereka kalah dalam pertarungan terakhir seperti ini, bangsa 2019 nanti bangsa ini punya harapan besar untuk berubah. Apa? Jadi saya harus jawab ini bahwa itu yang saya sampaikan dari awal tadi, pencitraan yang jadi jualan modal awal Pak Jokowi yang bisa membius rakyat 2014 ini. Datang dari kampung segalanya, kesederhanaan itulah, deso gitu loh. Ini kan pencitraan yang akhirnya membius rakyat 2014 ini. Alhamdulillah sekarang rakyat semakin sangat cerdas ya, tentu akan berpikir ulang akan untuk memilih Pak Jokowi. Dan saya bicara soal janji-janji Pak Jokowi, untung Bang Adian mengingatkan bagaimana Pak Jokowi berjanji akan melakukan penuntasan kasus-kasus HAM. Beliau berkampanye akan menyelesaikan kasus 12 Mei Trisakti ya. Beliau akan menyelesaikan kasus penculikan. Tapi kita lihat penyelesaian kasus Cak Munir, orang yang diindikasikan terlibat kasus Cak Munir itu pendukung-pendukung Jokowi. Orang yang terlibat misalnya bertanggung jawab penembakan kasus Trisakti dan penculikan, kita tahu Panglima ABRI saat itu Saudara Wiranto sekarang menjadi Menko Polhukam. Jadi sulit bahwa kita melihat Pak Jokowi hanya sebatas retorika, janji, konkretnya tidak ada penyelesaian. Kalau kemudian Jokowi ketemu petani, bahkan Pak Jokowi sampai terkesan marah. Ya, ketemu petani, ketemu masyarakat Papua dan sebagainya, lalu disebut pencitraan, yang tidak pencitraan yang bagaimana? Yang pencitraan itu yang kemudian diarak telanjang dada, joget-joget diarak telanjang, itulah pencitraan. Itu loh. Nah, kalau kemudian Jokowi marah dalam pidatonya, saya rasa tidak. Dia cuma ingin melakukan sebuah penegasan baru. Bagaimana kemudian kita memasuki kontestasi pemilu ini dengan cara-cara yang lebih baik, lebih beradab. Cara-cara yang lebih baik. Iya dong. Bagaimanapun juga harus seperti itu. Jangan kemudian membangun ketidakpercayaan diri pada rakyat. Kalau memang pemimpin itu seperti apa sih? Syarat pemimpin dia harus punya keyakinan yang lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat dibandingkan yang dipimpinnya. Nah, dia harus menunjukkan arah, dia harus menunjukkan jalan, bukan menciptakan keraguan, ketakutan dan sebagainya. Ini kan menciptakan keraguan dan bilang Indonesia akan bubar. Berpikir sempit ya. Pak Prabowo itu adalah orang yang optimis ya. Beliau sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela NKRI. Sehingga kalau bicara mempertahankan NKRI, beliau sangat orang sebagai garda terdepan. Pak Prabowo itu bicara bukan soal pesimis, tapi bagaimana memberikan warning kepada bangsa kita untuk tetap waspada dan terus bekerja keras, menjaga kesatuan dan juga membangun proses ekonomi sehingga bangsa kita tidak ya kalau dia berupa warning, bukan kalau dia berupa warning pakai data ilmiah. Dan saya juga ingin bukan fiksi. Ini bukan. Bahkan kan Bang Adian ikut acara ILC kemarin, bagaimana Bang Fadli membawa buku seorang jenderal dari Amerika yang menganalisis bagaimana disintegrasi ini luar biasa kalau kita tidak waspada di bangsa ini. Nah, saya bicara soal telanjang dada, itu kan aksi spontanitas ya. Sebentar, ini penting ya. Jadi aksi spontanitas dari kader Partai Gerindra yang mengarak Pak Prabowo sebagai komandan tempur, beliau juga spontan melakukan larut dalam aksi dari kader-kader muda Partai Gerindra, berbeda dengan yang pencitraan yang pakai sarung tinju, head. Nah, itu pencitraan. Kalau Pak Prabowo tadi malam spontan. Jadi beda, yang pencitraan seakan-akan jago bertinju, begitu tangguh dengan yang dilakukan Pak Prabowo. Memasyarakatkan olahraga itu penting lagi, tapi memasyarakatkan telanjang dada di arak itu nggak penting buat bangsa ini.